Allah Azza wa Jal, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, kata Allah Azza wa Jal, bahwasanya mereka penjaga neraka itu memiliki sifat yang kasar, sifat yang bengis, sifat yang menyeramkan. Itu adalah malaikat-malaikat penjaga api neraka. Baik, kita lihat Jibril aja memiliki 600 sayap ya. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya malaikat yang paling terbesar adalah malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW sampai sakit gemeteran sampai mengatakan zamilu, selimuti aku. Rasulullah saking gemetarannya luar biasa ngelihat Jibril alaihissalam. Jadi gini Nan, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada malaikat. Maksudnya tuh kita beriman kepada malaikat tuh gimana? Beriman kepada malaikat bukan hanya sekedar kita percaya bahwasanya malaikat itu ada ya. Dijelaskan juga di dalam sebuah kitab Syarh Usul Tsalatsa, itu buku yang banyak dikarang oleh banyak para ulama. Disebutkan di situ, di antara beriman kepada malaikat, yang pertama kita beriman adanya malaikat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada nama-nama malaikat, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak kita ketahui. Kemudian yang ketiga, beriman kepada sifat-sifatnya. Ya, karena para malaikat itu ada sebagian malaikat itu yang disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian juga beriman kepada tugas-tugasnya. Ada yang malaikat diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beriman juga kepada nama-namanya, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Banyak kita mungkin yang kita tahu atau yang kita pelajari dulu di SD itu malaikat ada berapa? 10. Emang lebih kan? Jibril, Mikail, Israfil, Zoil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi ada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya, ada juga yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau berkaitan dengan jumlah malaikat yang kita tahu itu kan ada yang bilang 10, ada yang bilang 5 ya. Berapa jumlah pasti atau jumlah para malaikat Allah Azza wa Jalla? Bahwasanya disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW bahwasanya jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Banyak berarti ya? Saking banyaknya malaikat itu sampai tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di langit ada sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yang mana tempat tersebut ada setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke tempat tersebut untuk sholat. Kemudian setelah masuk tidak akan pernah kembali lagi. Bayangkan, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur, masuk kemudian tidak akan kembali lagi setiap hari. Bayangkan, satu hari aja udah 70.000 malaikat yang masuk. Gimana kalau 2 hari? Gimana kalau 10 hari? Gimana kalau 100 seabad? Jadi tidak ada yang Baitul apa kan? Baitul Ma'mur. Di mana itu di dunia? Adanya enggak di atas langit. Oh. Di atas langit disebutkan oleh Nabi bahwasanya ada Baitul Ma'mur. Nabi pernah dilihatkan ada Baitul Ma'mur dan di situ ada 70.000 malaikat yang sholat dan kemudian tidak kembali lagi. Maka dari itu enggak ada yang tahu secara pasti jumlah malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Sholat? Malaikat sholat kayak kita Sholatnya seperti apa wallahu alam, tidak disebutkan. Artinya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya mereka selalu beribadah kepada Allah, dan ibadah seperti apa wallahu alam. Oh, berarti malaikat enggak punya dosa, Nan? Malaikat enggak, karena mereka beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah.
Oh nggak punya Sama nafsu sekali nggak berarti. ngebangkang. Enggak sama sekali. Nafsu nggak ada Nan? Nah itulah yang membedakan kita dengan para malaikat. Di antaranya kita diberikan akal oleh Allah, sedangkan malaikat tidak diberikan akal. Oke. Manusia terbuat dari tanah. Iblis terbuat dari api. Malaikat Dari cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu dari cahaya. Itu yang membedakan kita dengan malaikat ada di antara itu, karena malaikat tidak diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu, sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu taat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat gak bisa mati. Nanti malaikat matinya ketika ditegakkan hari kiamat. Oh sama kayak iblis. Oh berarti kan enggak malaikat enggak sama kayak iblis. Kalau iblis kan bisa nikah, bisa ini, bisa itu. Kalau malaikat enggak ya? Gue mau nanya itu. Kan malaikat segitu banyaknya. Apakah Apa dia tuh berkeluarga? berkembang biak, apa dia itu kayak udah aja diciptain doang gitu apa gimana? Iya. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ciptakan malaikat untuk diberikan tugas ya yang Allah berikan untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Ya, jadi malaikat itu tidak menikah karena tidak diberikan nafsu oleh Allah, dan malaikat itu tidak punya keturunan. Ya, malaikat hanya untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nan, api, tanah, cahaya. Mana yang paling kuat? Ya. Allahu a'lam. Nggak tahu. Ana nggak tahu kalau itu. Kan kalau api sama tanah lebih kuat api ya? Iya, karena yang sebagaimana yang iblis katakan ya, bahwasanya aku lebih baik daripada Nabi Adam. Itu Nah, menunjukkan pas Nabi Adam di surga, kan iblis harus sujud. Malaikat sujud. oh Fasajadul kemudian para malaikat itu sujud, sedangkan iblis itu menolak untuk sujud. Artinya itu maka dari itu malaikat itu gak pernah bermaksiat kepada Allah, artinya gak pernah sama sekali membangkang kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti akan dilakukan oleh para malaikat. bisa dibilang gini sih, nah, berarti manusia tuh ciptaan paling sempurna, bisa bilang gitu gak? Iya betul. Daripada malaikat sama iblis. Iya. Di surat At-Taqwim di dalam surat At-Tin yang disebutkan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, di antaranya apa? Bahwasanya manusia itu diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan malaikat dan iblis itu tidak diberikan akal oleh Allah. Dan manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah. Nah, itu merupakan bentuk kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia, sedangkan malaikat itu tidak. Kan malaikat tuh yang disebutin si Adam tadi kan, yang 10 malaikat tuh udah ada tugasnya masing-masing nih. Kan malaikat ada 70.000 nih ya. Selain beribadah nih, ada tugas lain gak, kayak misalnya ngebujuk kita, ngebisikin kita biar Buat baik buat gitu. baik gitu. Jadi kan selain tugasnya yang ke 10 malaikat itu kan ada tugas masing-masing. Ini maksud gue nih yang lainnya nih. Selain beribadah dia ngapain gitu. Iya. Ada yang sebagian malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla, seperti misalkan malaikat Jibril menurunkan wahyu ya. Memberikan sebagai perantara Allah kepada Nabi Muhammad, itu melewati malaikat Jibril menurunkan wahyu. Dan malaikat-malaikat yang lainnya yang ada disebutkan tugasnya, ada juga yang tidak disebutkan tugasnya. Tapi bukan berarti malaikat itu membisikkan ke kita misalkan hal-hal yang baik itu, wallahu alam, seperti misalkan kayak di film-film ya, ada setan, ada malaikat gitu. Angels demon. Ya, wallahu alam, ana tidak membaca apakah malaikat juga bisa membujuk manusia untuk melakukan kebaikan ya. Ana tidak mendapatkan datanya atau dalilnya. Tapi yang jelas memang malaikat itu tugasnya beribadah kepada Allah, dan malaikat itu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sama ini kan, malaikat Jibril kan tugasnya memberikan wahyu Ya, ke Nabi Muhammad doang. Apa ke semua nabi? Wallahu alam, apakah ke nabi-nabi yang lain juga, tapi yang jelas kalau ke Nabi Muhammad ya melewati malaikat Jibril. Kalau yang lain wallahu alam, mana enggak tahu. Oke. Kasta tertinggi malaikat Ada gitunya nggak? ada gitunya nggak? Misalkan Jibril. Iya. Lebih baik apa gimana? Ini menurut pendapat para ulama ya, bahwasanya 3 malaikat terbaik itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ini 3 pembesar. 3 pembesar malaikat itu 3 ini. Israfil. Ya, peniup sangkakala. Ya. Ya, peniup. Mikail yang mata.
Mikail itu adalah tugasnya itu menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Itu tugasnya malaikat Mikail. Dan kemudian barulah setelah itu malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi 3 pembesarnya itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Dan malaikat yang paling mulia atau malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla disebutkan bahwasanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena tugasnya yang begitu mulia ya dengan menurunkannya wahyu firman Allah, kalamullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugasnya Jibril dulu ngasihin wahyu ke Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad kan udah nggak ada. Wahyu tidak turun. Udah ada wahyu lagi. Masih ada tugasnya nggak? Misalkan maksud gua dari wayat gitu ternyata Jibril tuh sekarang tuh begini apa gimana? Wallah udah aja? Setelah berhentinya wahyu ya kembali ke tugas awalnya itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak dijelaskan tugas Jibril yang lainnya karena tugas Jibril itu hanya satu, yaitu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jika misalkan tugasnya telah selesai ya seperti yang difirmankan tadi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya ada ibadah melakukan ibadah seperti biasanya. Kalau secara fisik gimana Man? Dijelasin nggak di Al-Quran? Kan kalau yang kita tahu tuh malaikat tuh kayak bersayap gitu. Kalau secara fisik di Al-Quran tuh ada gak? Ada gak sih penjelasannya? Yang disebutkan adalah beberapa malaikat, diantaranya malaikat Jibril alaihissalam. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ngelihat wujud asli malaikat Jibril. Ya, Rasulullah SAW itu pernah melihat asli wujud malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna Jibril lahu sittu mi'a janah. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu memiliki 600 sayap. 600 sayap. Berarti beneran ada sayap ya? Hah? Berarti beneran ada sayap ya? Betul. Malaikat Jibril memiliki sayap. Ya, dan memiliki 600 sayap, dan satu sayapnya itu bisa menutup ufuk. Artinya dari belahan timur sampai ke barat itu hanya tertutup dengan satu sayap Jibril alaihissalam. Satu sayap Jibril. kanan gitu doang. Wallahu alam, apakah satu itu satu bagian ya. Apakah satu kan pasang. Tadi kan Jibril memiliki 600 sayap. Artinya cuma satu sayapnya doang, apakah bagian kanannya wallahu alam. Tapi yang jelas satu sayap Jibril itu bisa menutup ufuk. Satu sayapnya saking besarnya luar biasa. Ya. Kita nggak bisa bahkan segitu berarti dunia teh hancur. Iya, maka dari itu ketika Rasulullah melihat Jibril alaihissalam, Rasulullah gemetarannya luar biasa. Sampai sakit Rasulullah SAW. Nah itu cerita Rasulullah tuh, yang sampai sakit ngeliat Jibril. Iya. Oh. Rasulullah SAW sampai sakit, gemeteran sampai mengatakan zamilu, selimuti aku. Rasulullah saking gemetarannya luar biasa ngelihat Jibril alaihissalam. Berarti gede banget ya. Iya. Tapi kalau kita melihat malaikat yang paling terbesar, ya malaikat, baik kita lihat Jibril aja memiliki 600 sayap ya. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya malaikat yang paling terbesar adalah malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla. Arsy itu apaan? Arsy Allah adalah singgasana Allah Azza wa Jalla, tempat Allah tinggal di situ. Arsy adalah kerajaan atau singgasananya Allah Azza wa Jalla, dan dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat yang memikul arsy Allah itu ada 8. Ya, di saat itu mereka pikul di atas kepala-kepala mereka. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Tabari mengatakan bahwasanya mereka lah malaikat yang paling terkuat, malaikat yang paling terbesar yang pernah Allah ciptakan. Cuma berarti secara kalau bumi dipikul gak? Bumi dipikul wallahu alam, mana nggak tahu. Tapi yang jelas kalau arsy Allah itu dipikul 8 malaikat di setiap sisinya. Cuma berarti secara nggak langsung tuh seluruh dunia, seluruh alam semesta dari dulu sampai sekarang sebetulnya tuh udah diceritain, dikasih tahu ya. Maksudnya kayak kita kan arsy Allah aja kita tuh nggak tahu, nggak kebayang. Cuman di Al-Quran tuh sebetulnya ada gitu ya. Udah dijelasin gitu. Sudah dijelaskan ya. Segitu detailnya gitu. Ya bagaimana maksudnya kejadian-kejadian kita sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit itu sebelum-sebelumnya itu ada kejadian-kejadian yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ya. Bumi datar bulat.
Bumi datar atau bulat? Ini perlu dalil-dalil yang apa namanya yang Bingung kan? yang konkret. Enggak, tapi kalau Anda berpendapat bahwasanya bumi itu bulat. Kalau saya bahwasanya bumi itu bulat, tapi ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya bumi itu datar, ya. Bukannya di Quran kayak telur onta kan kalau telur onta begini. Berarti ada ujungnya tuh. Ujung. Kan telur onta kan nggak bulat. Justru Tetap balik lagi ke bawah bulat lagi, itu nggak ada. tidak ada ujungnya. Kalau bulat itu Nah, lu Ada dalil datar. lu kenapa bisa milih bulat? Kenapa? Karena apa? Ada hadis apa? ada di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya bumi itu berputar pada porosnya. Kalau berputar itu kan berarti bulat ya. Dijelaskan di dalam surat Yasin kalau tidak salah mengatakan bahwasanya bumi itu berputar pada porosnya. Nah, maka dari itunya para ulama sebagian mengatakan berpendapat bahwasanya bumi itu bulat. Tapi ada juga dalil-dalil yang mengatakan bumi itu Hamparan yang luas. Hamparan yang luas, artinya bumi itu datar itu. Tapi bukan hanya di Al-Quran saja atau di hadis Nabi SAW. Ada juga penelitian dari para mereka yang ahli di bidang ini. Sains. Sains. Ketika kita berlayar di laut, itu kan kalau misalkan ada kapal pasti kita ngelihatnya sebagai titik. Ya, semakin dekat, barulah semakin besar, semakin baru kelihatan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bumi itu berputar, bumi itu bulat. Tapi kalau misalkan bumi itu datar, maka dari jauh juga kita melihatnya seperti besar gitu. Nggak kebayang sih. Cuman intinya kita harus percaya yang mana nih? Karena ada dalil yang bilang. Ya, itu kan hanya pendapat apa namanya? Ya kan ada pendapat yang Itu kuat, ada yang lemah, apa dua-duanya kuat. Ya, itu bukan menjadi suatu dosa kalau misalkan kita percaya bahwa bumi itu bulat atau bumi itu datar. Ini hanya bukan berkaitan dengan ibadah ya. Nggak dosa berarti ya kalau mau milih bulat atau datar nggak masalah. Iya, ini kan hanya berpendapat. Ente mau milih yang datar, ya ada dalilnya. Segitiga ya. Ya kecuali mungkin itu ya beda itu. Beda sendiri. Ini malaikat segede gimana bang? Kan Tak- kalau misalnya Jibril kan satu sayapnya bisa nutupin apa? Ufuk. Ufuk. Kalau yang itu kan? Tadi yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jalla ma baina syahmati udhuni ila unuki 700 aman. Jarak antara ujung daun telinganya sampai ke pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Dari sini ke sini. Itu baru dari ujung ke telinganya sampai pundaknya, ya sama saja seperti 700 tahun perjalanan. Artinya orang kalau udah berjalan 700 tahun tuh nggak tahu sampai mana tuh orang jaraknya. Disebutkan Berarti oleh Nabi ars SAW. Allah sama bumi itu berarti nggak ada apa-apanya ya? Betul. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya jangankan bumi, langit yang 7 ya dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Cincin itu langit yang 7. Langit 7 itu maksudnya apa? 7 lapis. 7 lapis langit. Bayangkan bukan ini, tapi langit yang 7 lapis itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arsy-Nya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Bayangkan. Gede lagi berarti ya. Lebih besar lagi, kan luar biasa. Bumi sama langit pertama bagaikan bumi itu cincin, langit pertama tuh dilempar ke Padang gitu, pasir padang yang- pasir. Dialungin. Ya, bayangkan saking berarti 2 kali lipat lebih besarnya dibandingkan kursi Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu tadi di hadis Nabi bahwa kursi Allah saja sudah besarnya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Bagaimana lagi dengan arsy Allah Azza wa Jalla, singgasananya Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau secara ini pemikiran kita pas Nabi ngelihat Jibril, berarti pas udah di langit berarti full sayapnya Jibril berarti ya. Gak mendarat ke bumi apa? Wallahu alam. Jadi Melihat udah lihat langit udah full Iya, full muka Jibril kayaknya. Nan, pas kiamat tapi malaikat semua meninggal. Nah, seperti yang tadi kita pernah bahas ya, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi semuanya binasa. Artinya semua penduduk langit itu para malaikat semuanya Malaikat binasa. pencabut nyawa aja meninggal.
Iya, nanti di akhirnya Allah memerintahkan malaikatul maut, pencabut nyawa untuk mewafatkan dirinya sendiri. Di saat Menyebut itulah, nyawa sendiri berarti. iya, di saat itulah hanya Allah yang zat yang maha kekal abadi. Nah, Nan, bicara tentang malaikat, gue mau balik lagi sebetulnya ke pertanyaan gue yang waktu itu pernah gue tanyain tentang malaikat Raqib dan Atid. Pencatat amal baik dan amal buruk. Itu tuh tugas atau nama. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan yang mencatat. Ya, maka raqib dan atid adalah tugasnya, bukan namanya. Kita kenalnya nama ya. Tapi di sini Allah mengatakan ada malaikat yang mengawas dan yang mencatat. Jadi tugasnya itu mencatat amal-amal manusia dan juga mengawasi kita sebagai manusia. Soalnya Jadi kan terus. ya, jadi sebetulnya hanya beberapa malaikat yang disebutkan baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW. Dan ada beberapa malaikat yang namanya itu justru tidak ada dalilnya, seperti malaikat Israel, ya, pernah dengar malaikat Israel? Pernah. Kalau Israfil kan malaikat pencabut nyawa. Ada juga malaikat Israel. Nah, Israel ini juga pencabut nyawa bukan sih? ya, sebetulnya mereka mengartikannya malaikat pencabut nyawa. Maka di dalam hadis ataupun Al-Quran tidak ada disebut malaikat Israel. Tapi yang disebutkan adalah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Terus Israel Terus dari mana? Itu nama. Itu butuh yang namanya dalil dari Al-Quran maupun hadis. Dan di hadis Nabi itu tidak dijelaskan ataupun di Al-Quran juga tidak disebutkan yang namanya malaikat Israel. Mungkin ada riwayat-riwayat yang lemah atau mungkin juga dari riwayat yang lainnya yang memasukkan nama malaikat Israel. Kemudian juga ada malaikat Munkar dan Nakir, ya. Kemudian juga ada malaikat Malik dan Ridwan yang mereka ditugaskan menjaga api neraka yang disifati Allah Azza wa Jal, alaiha malaikatun ghiladun syidad, kata Allah Azza wa Jal, bahwasanya mereka penjaga neraka itu memiliki sifat yang kasar, sifat yang bengis, sifat yang menyeramkan. Itu adalah malaikat-malaikat penjaga api neraka. Dan berarti itu malaikat apa yang di neraka? Malik. Menjaga Malik. Berarti itu juga tugas. Nama. Apa nama? Kan kalau Raqib Atid tugas. Jibril nama. Kalau malaikat Malik? Malik nama. Kalau Malik Nabi nama. Tugasnya untuk menjaga neraka. Sendiri. Lah di sini Apa dia nanti punya anak buah gitu? Dikatakan malaikat. Alaiha malaikat. Malaikat itu malaikat. Kalau satu malak. Tapi kalau banyak malaikah. Disebutnya malaikat yang menjaga pintu api neraka. Dan Nabi ada yang pernah ke langit kan? Yang hanya ke langit itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke langit tuh kan? Ya, tapi di Al-Quran juga disebutkan yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke atas langit. Tapi yang bertemu dengan Allah, tidak melihat Allah tapi bertemu, artinya berbicara dengan Allah, itu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini gue ada pertanyaan cuman jauh banget nih di luar konteks. Al-Quran tuh langsung turun ke bumi langsung begitu, atau ada yang nyatet, atau Nabi yang nyatet? Kan katanya Al-Quran tuh turun dari langit. Gitu. Jadi kitab. Apa Nabi Muhammad yang nyatetin gitu? Al-Quran turun itu berangsur-angsur. Ya, Al-Quran itu tidak turun itu satu sekaligus enggak, tapi berangsur-angsur. Ya, kemudian melewati malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran inilah, firman-firman Allah inilah akhirnya ditulis oleh para sahabat. Oh, para sahabat yang ya, di antaranya jadi omongan-omongan Nabi dicatat gitu ya. Ya, kalau firman Allah Azza wa Jalla itu ditulis oleh seorang penulis disebut Zaid bin Harith. Disebutnya pencatat Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Harith. Ya, di saat itulah kemudian tadinya di pelepah-pelepah kurma,
Ya, ada juga di kayu-kayu. Kemudian Nabi takut kemudian akhirnya pelepah-pelepah kurma tersebut atau ayat-ayat yang dituliskan di berbagai macam sarana kemudian barulah dibukukan menjadi Al-Qur'an. Sama siapa itu? Sama sahabat juga. Yaitu di zamannya kalau tidak salah di zamannya Utsman bin Affan saat itu. Kalau hadis gimana? Itu gini deh, Quran sama hadis bedanya apa? Beda. Kalau Al-Qur'an itu langsung firman Allah yang Allah firmankan, kalamullah. Kalau hadis itu bisa perkataan, perbuatan dan juga sikap atau sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembenaran bukan sih? Atau takrir. Takrir itu artinya pembenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masuknya ke dalam hadis Nabi. Ya, baik itu yang khuluqi atau baik itu yang ada di dalam Nabi ataupun di luar Nabi. Maksudnya itu kayak badannya Nabi itu juga termasuk dari hadis itu, kayak misalkan Nabi itu memiliki rambut seperti ini, seperti ini. Khuluqnya Nabi itu, akhlaknya Nabi juga merupakan dari hadis. Kayak tiap hari berarti ada yang ngikutin ya? Bukan ngikutin, tiap hari ada aja gitu. Karena ada yang nulis, ada yang perkataan Nabi, sikapnya. Ya, maka dari itulah kemudian akhirnya perkataan-perkataan Nabi tersebut dihafalkan oleh para sahabat, kemudian turunlah kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in yang hidup setelahnya, barulah di situ kemudian ditulis. Jadi kalau ibaratnya begini, kalau kita Quran baca kita dapat pahalanya karena ada perintahnya. Tapi kalau hadis hanya sekedar baca itu nggak ada pahalanya. Tapi hadis itu harus diamalkan. Oh, dibaca terus diamalin. Gitu. Tapi kalau misalkan Quran itu hanya baca saja punya keutamaan sendiri. Gitu. Makanya kalau baca Quran itu beda dengan membaca hadis Nabi SAW. Bisa dibilang gini sih Nan, kalau Quran kalamullah, kalau hadis itu perilaku Nabi gitu. Bisa dibilang gitu gak? Iya, bisa juga gitu. Tapi kepribadian Nabi gitu. Bukan hanya kepribadian saja. Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi perbuat, kemudian apa yang Nabi benarkan dari perbuatan para sahabat. Ketika misalkan perbuatan sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi membenarkannya, itu juga jadi hadis. Jadi hadis. Dan apa yang Nabi ucapkan dan apa yang Nabi lakukan itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Nabi itu tidak berucap dengan gitu. Tidak berucap dengan hawa nafsunya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak semena-mena Nabi ngomong kemudian dicatat ya, tapi itu sebelum ada Quran belum Islam ya? Semua dari zaman Nabi Adam sebetulnya mereka beragama Islam. Namanya udah Islam. Namanya udah Islam. Nah, namanya berbeda-beda. Oh. Namanya ada Yahudi, ada Nasrani, ada ini. Tapi ajaran mereka adalah ajarannya orang Islam. Karena Yahudi itu sebenarnya termasuk Islam juga dulunya. Bukan termasuk agamanya, tapi syariatnya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan belum ada perintah beribadah. Islam itu hanya nama. Nah, nama agama. Nah, tapi syariatnya itu semua sama dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW, baik itu para nabi dan para rasul, mereka semua ditugaskan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi kayak bisa dibilang Islam yang diperbaharui dong sampai Nabi Muhammad disempurnakan. Yang pertama kali nyuruh beribadah kan kalau misalkan Jibril ke Nabi Muhammad, ke Nabi Adam ada yang nyuruh tuh. Ya, karena ada perintah dari Allah Azza wa Jal khusus untuk para nabi dan rasul itu diberikan wahyu itu atau kitab itu bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad saja. Ada mereka setiap rasul itu punya kitab suci masing-masing dan semua itu dari Allah Azza wa Jal. Punya kitab suci masing-masing kan? Punya kitab. Makanya itu kan kita beriman dengan kitab-kitab Allah itu tuh bukan hanya sekedar
yang kita ketahui aja, ada kitab-kitab yang kita tidak ketahui, yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab-kitab itu ada yang lainnya juga gitu. Tapi yang Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang dari awal sampai. Ya, maka dari itulah syariat yang sebelumnya itu sudah nggak berlaku lagi. Syariat, tapi beribadah kepada Allahnya itu berlaku dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat kan tadi gede-gede. Ada yang tinggal di bumi nggak? Di antara para malaikat mereka ada yang mengawasi manusia. Ada juga mereka malaikat-malaikat yang ikut bermajelis ilmu. Ya, di saat misalkan ada kajian ilmiah, ada kajian ilmu, ada malaikat-malaikat yang ikut duduk. Seperti yang kita bahas juga jin ada yang ikut duduk. Berarti di kita ini sekarang ada jin, ada para malaikat, iya, ada. Dan jin tidak bisa melihat malaikat. Tapi malaikat bisa lihat jin. Tapi malaikat bisa melihat jin. Kita nggak bisa Sama lihat jin. sama kayak kita ke jin ya. Kita nggak bisa lihat jin, jin bisa lihat malaikat, malaikat bisa lihat semua. Iya, malaikat bisa lihat semua. Maka dari itu kan di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, ya. Kemudian mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Mendapatkan sakinah, rasa ketenangan hati. Kemudian dapat rahmat dari Allah. Kemudian diliputi oleh para malaikat. Sorry, gue potong dikit. Yang dimaksud rahmat Allah itu apa, Nan? Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, secara singkatnya seperti itu, rasa kasih sayang Allah dan rasa cinta Allah Azza wa Jalla itu rahmat, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga tadi diliputi oleh para malaikat. Yang malaikat-malaikat ikut majelis ilmu nih, mereka akan mengepakkan sayapnya melindungi orang-orang yang ikut bermajelis ilmu. Malaikat bisa nampakin diri gak? Kan jin bisa nampakin diri. Malaikat bisa gak? Terus yang kedua, bisa gak kita kerja sama malaikat? Ya. Kerja sama jin kan bisa. Kita kerja sama malaikat bisa gak? Ya, yang pertama, apakah malaikat bisa menampakkan dirinya? Wallahu alam. Tidak ada malaikat yang bisa menampakkan dirinya kecuali atas izin Allah, seperti malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Rasulullah SAW, dan itu pun hanya terjadi 1 kali. Ya. Kemudian malaikat-malaikat yang lainnya nggak pernah memperlihatkan wujud aslinya. Nggak ada yang bisa melihat malaikat. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa bekerja sama dengan malaikat? Allah alam, rasa tidak bisa ya, karena kita tidak ada koneksi kepada para malaikat ya. Cuman kalau dan malaikat juga nggak, kalau iblis kan dia punya emang tujuannya buat nyesatin. Iya, kalau malaikat dia tuh nggak punya apa-apa tuh, nggak mau nyesatin, nggak mau ini juga. Iya, jadi hanya malaikat netral. Ya, malaikat itu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak bisa. Yang dari Allah langsung kan Nabi Musa. Selain Nabi Musa dapat kitab-kitab itu dari siapa? Apa ini tadi? Yang kitab-kitab tadi. Ya Ya Allah langsung, Nabi Musa maksudnya apa? 5 Nabi Musa kitab, kan ngobrol sama Allah langsung. 5 kitab. Oh, ngobrol. Ya kan? Yang berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla itu Nabi Musa dengan Rasulullah SAW. Selain itu tidak ada yang berbicara langsung. Oh, Nabi Musa ngobrol, Nan? Nah, maksud gua syariat-syariat itu dituruninnya lewat siapa? Lewat Allah langsung lagi apa lewat siapa? Yang sebelum Nabi Musa. Melewati malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tugasnya adalah menurunkan wahyu. Berarti yang ketemu Jibril bukan Rasulullah doang. Nabi-nabi lain juga. Iya. Cuman yang menampakkan, yang bisa menampakkan langsung dan Rasulullah melihat langsung wujud asli hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti nabi-nabi yang sebelumnya itu dari karena Jibril juga, tapi Jibril nggak nunjukin. Iya, karena penyampaian wahyu itu bukan Jibril menampakkan diri kemudian diberitahu kepada, bukan, tapi melewati mimpi. Ya, melewati suara ya, itu. Nah, gue jadi penasaran gini. Kayak Nabi Muhammad tadi ketemu Jibril. Terus Nabi Muhammad ke langit. Dia kan cerita kan kepada sahabatnya. Itu sahabat-sahabatnya langsung percaya atau ada sebagian orang yang malah
paham nggak sih? percaya gitu. Iya. Zaman Minim Nabi itu teknologi ya. semua orang percaya. Apa ada sebagian orang yang halu ini mah ada apa gitu. Iya. Kalau kayak sekarang kita kan ada tiba-tiba yang ngaku jadi nabi, namun sih? Iya, Masih gitu iya. tuh. Iya betul. Sejam 70 kali ya. Surah Miraj. Sejam 60 kali baca Yasin. Tapi emang betul. Ketika misalkan bahkan cerita Nabi Isra ke Mi'raj aja banyak dari para orang-orang yang mereka di saat itu belum banyak yang saat turunnya Al-Quran itu belum banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu banyak juga orang-orang yang tidak percaya dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW dikatakan majnun, orang yang gila. Ini orang masa ada ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi menceritakan peristiwa tersebut, Nabi disangka orang gila. Gak mungkin ada orang sehari bisa ke langit. Gak mungkin ada orang sehari dari Mekah bisa ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina dalam waktu 1 hari, gak mungkin. Maka itu Nabi SAW disangka gila katanya. Maka yang saat itu yang langsung beriman kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dengan Abu Bakar mengatakan apa yang dikatakan Nabi aku percaya semuanya. Ya, jadi ada orang-orang yang nggak langsung percaya kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu kan di awal dakwahnya Rasulullah SAW itu sembunyi-sembunyi. Ya, Rasulullah menceritakan wahyu ini nggak langsung semerta-merta kepada orang-orang, nggak, justru sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena di saat itu Islam itu asing. Agama Islam itu baru di tengah-tengah mereka. Karena mereka beribadah kepada patung-patung. Ya, ibadah mereka, keyakinan mereka itu kepada patung-patung. Kemudian ketika ada orang yang kemudian suruh berdakwah beribadah kepada Allah, ini asing bagi mereka. Apa ini? Agama apa ini? Nah, maka dari itu kan dikatakan dalam hadis Nabi SAW, al-Islamu gharib. Islam itu dulunya asing. Awalnya itu asing, gak diterima sama orang-orang Makkah ini, nggak diterima. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Karena ini juga mengkhawatirkan nyawa Rasulullah SAW. Di saat itu Islam, ya Allah, nggak banyak gitu, belum kuat gitu, nggak seperti sekarang ya. Di zaman itu sebelum Islam kuat, yang kuat apa Nan? Agama apa atau aliran apa gitu? Ya, kepercayaan yang banyak merajalela adalah mereka percaya kepada patung-patung. Itu kesyirikan itu mereka percayanya bahwasanya Tuhan mereka adalah patung-patung tersebut. Itu dia bisa percaya ke patung dari mana ya? Mereka ajaran dari ada ajarannya kah, apa asal usulnya jadi ke patung gitu? Mereka percaya mereka itu ibadah ke patung, mentuhankan si patung, menjadikan si patung itu perantara buat dia beribadah ke Allah. Mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai Tuhan, tapi mereka juga meyakini adanya Allah. Tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menjadikan patung-patung berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan. Oh, bukan perantara, Tuhan. Bukan, tapi sebagai Tuhan. Tapi mereka percaya adanya Allah. Itulah keyakinan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan jahil. Ya, makanya itu disebutnya orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh mereka itu. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Justru mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Maka disebutkan dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan mengatakan apa? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan yang menurunkan hujan adalah Allah. Tanyakan kepada mereka, iya betul. Tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka. Mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan kita adalah Allah. Tapi itulah kebodohan mereka sehingga akhirnya mereka menjadikan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan. Nah, maka dari itu percaya sama Allah saja tidak memasukkan seseorang itu ke dalam Islam. Itulah yang membedakan kita dengan mereka, ya. Ketika orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka percaya sama Tuhan, mereka percaya sama Allah, ya, mereka menyebutnya Tuhan Allah tapi tidak semerta-merta keyakinan tersebut menjadikan mereka orang Muslim. Karena itu aja belum cukup. Maka dari itulah ada yang namanya tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Nah,
orang-orang kafir Quraisy itu mereka baru mengimani tauhid yang pertama ini, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan. Mereka percaya semuanya dengan sangat yakin. Di semua kitab ada nama Allah tuh. Ada. Di semua kitab. Iya, karena semua kitab. Kitab-kitab yang dipegang oleh para rasul itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kitabnya apa aja sih, Nan? Yang kita tahu. Yang kita tahu ada Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, selain dari itu juga ada kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca yang lain boleh tapi Nan? Baca yang lain? Baca yang lain. Enggak boleh karena boleh. Al-Qur'an itu sudah menjadi penutup di buku-buku atau wahyu-wahyu sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Jadi pengen baca aja nggak boleh juga. Nggak ada manfaatnya. Injil tuh sekarang jadi kitab dan udah ini nggak kan? bakal ada yang murninya itu. Iya betul. Injil tuh sekarang jadi kitabnya Kristen kan? Nan? Iya. Iya kan? Iya, orang kitab orang Nasrani berpedoman kepada Injil. Tapi Allah dijelaskan oleh para ulama waktu itu, buku-buku tersebut sudah tidak otentik lagi. Buku-buku yang firman Allah, ya, yang firman Allah yang di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat itu sudah tidak ada lagi keasliannya. Ya, Dia artinya ada yang ngerubah gitu. Iya, itu buku yang sekarang itu mereka sudah dirubah semuanya. Yang dirubah asli sesuai perkembangan zaman. Iya, yang asli yang masih otentik dari Allah dari 1400 tahun yang lalu itu hanya Al-Qur'an. Dan nggak dirubah sama sekali. Karena Allah lah langsung yang menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun, kata Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Dijaga Al-Qur'an. Yang nyoba buat ngerubah Al-Qur'an. Ada. Oh iya. Ada orang-orang Syiah merubah isi Al-Qur'an. Bahkan ada dulu, jadi teringat ini. Ada di zaman Nabi SAW yang pengen coba membuat satu surat. Ya. Iya, ada pasti yang nyoba pengen menyamakan surat ana lupa nama suratnya ya. Tapi dia mencoba dengan menyebutkan gini. Menyamakan surat Al-Qari'ah. Kita tahu ya Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah sampai terakhir. Kemudian ada orang yang berusaha pengen niruin surat Al-Qari'ah, tapi dengan bahasa apa? Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil. Tahu gak? Gajah. Tahu. Kamu tahu gak gajah? Apa itu gajah? Gajah itu yang punya belalai panjang. Dia kayak ngejelasin suatu barang dijadiin surat. Iya, ini subhanallah, nggak ada satu orang pun yang mampu menandingi Al-Qur'an. Ya, bahkan jangankan satu surat, satu ayat aja nggak ada mampu seorang pun yang bisa menyamai Al-Qur'an. Dan subhanallahnya, Ana pernah lihat satu video. Ini diantara luar biasanya Al-Qur'an ya. Ada orang Cina. Kemudian sebelumnya ditanya orang Cina tersebut, kamu tahu nggak Al-Qur'an? Nggak tahu. Kamu tahu nggak bahasa Arab? Nggak tahu. Artinya benar-benar murni nggak tahu bahasa Arab. Orang ini benar-benar nggak tahu bahasa Arab. Kemudian ada seorang syekh ingin mengetes perbedaan antara Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Subhanallah, ini orang nggak pernah dengar Al-Qur'an, nggak ngerti bahasa Arab ya. Kemudian Syekh tadi membacakan kalimat-kalimat bahasa Arab dengan nada yang sama. Subhanallah. Ana Ahmad wa kaifa haluk, dengan dia cuman ngomongnya pakai bahasa Arab ya, bukan dari Al-Qur'an. Ini bahasa Arab dengan nada yang sama. Taib, kata orangnya, udah beres dengerinnya. Oke. Kemudian Syekh berbicara lagi dengan bawa Al-Qur'an dengan nada yang sama. Membawakan surat apa ana lupa. Kemudian ditanya, ada enggak perbedaannya? Kata orang Cina itu, ada. Yang satu dia bilang kayak orang ngomong biasa. Tapi yang kedua ini beda katanya. Ini bahasanya indah katanya. Subhanallah. Orang yang gak ngerti Al-Quran aja subhanallah bisa membedakan betapa dahsyatnya firman Allah Azza wa Jalla. Artinya ini benar-benar ya bukan perkataan orang biasa, bukan perkataan orang, ini tapi perkataan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla.
Maka itu Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang nggak ngerti aja bisa membedakan ya, bisa merasakan. Nanti di ya. saat kita meninggal di surga atau di mana itu pakai bahasa Arab. Betul. Bahasa Arabnya bahasa Arab sekarang apa gimana? Apa beda lagi bahasanya? Wallahu alam ya. Tapi yang jelas memakai bahasa Arab karena di penjelasan dari Nabi SAW itu kita memakai bahasa Arab seperti misalkan di alam kubur kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, itu semua memakai bahasa Arab. Bahkan juga disebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya ahli surga. Ya, di surga itu kita memakai bahasa Arab. Tapi bukan berarti kita yang nggak bisa bahasa Arab terus nggak bisa ngomongnya. Lah itu ya Allah akan berikan kelebihan. Dan ini merupakan ketentuan dari Allah, ya kita nanti bukan bisa sendirinya bisa bahasa Arab gitu. Nanti kalau nggak salah di akhir zaman Al-Quran nggak ada, dibuka nggak ada ya. Iya betul. Hilang maksudnya. Ini resep kalau nggak salah tuh. Kalau salah ya. Waktu tanda-tanda kiamat mungkin nggak ikut ya. Iya nggak ikut. Ya itu pernah kita bahas bahwasanya nanti di akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di mushaf Quran yang kita tahu yang ada di buku-buku tuh semua sudah hilang, tidak ada tulisan Al-Quran. Itu nanti akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Al-Quran nih yang di pikiran gue nih ya, pas zaman Rasul itu kan turun berangsur-angsur. Nah pas udah beresnya itu pas wafatnya, pas meninggalnya Rasul apa gimana? Itu udah beres tuh posisi Al-Quran terakhir di surat An-Nas ya. Sebelum meninggal gimana? Surat Al-Maidah ayat Surat yang ketiga. Al-Maidah. Oh maaf. Nah sebelum itu dulu yang ngerangka itu siapa Nan? Itu surat Al-Maidah ayat segini. Adanya di sini. Adanya di sini kan, itu terakhir itu yang mau gue tanyain tuh. Terakhir di surat Al-Maidah turun. Soalnya kan artinya Quran itu nggak berurutan. pakai sekarang ini berurutan. Iya gitu. kan kalau kita nih lihat nih udah beraturan nih. Iya betul. Nah kalau dulu turunnya pas kan zaman turunnya Nabi, nggak tahu turunnya tuh kan katanya turunnya tuh berangsur-angsur sedikit-sedikit kan berarti ditulis di sini, ditulis di sini, ditulis di sini. Terus gimana tuh kita tahu tuh kalau misalkan ini tuh berurutan gitu? Pertama ini dari Rasulullah SAW, kemudian pengumpulan Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran itu semua riwayatnya mutawatir. Artinya mutawatir itu banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Ya artinya di sini atas persetujuan Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran. Maka dari itu Zaid mendapatkan gelar itu penulisnya Al-Quran, ya, Katibur Rahman atau Katibu Kalamir Rahman atau penulisnya Al-Quran. Dan itu dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah yang hafal dari awal persusunannya seperti apa itu dari Rasulullah SAW. Karena ditandain gitu ya. Ya karena kan ayat yang terakhir turun itu kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dari situlah sudah nggak ada lagi wahyu, nggak ada lagi turun ayat. Nah telah sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Nah disitulah Al-Quran ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW dan penyempurnaannya itu atas dasar Rasulullah SAW. Nah terakhirnya walaupun baru dilaksanain zaman Utsman. Iya pembukuannya itu di zaman Utsman bin Affan. Nah terakhir itu pas udah ending Al-Quran itu ya, udah ending pas Rasulullah udah gak ada. Berarti udah terakhir tuh di surat itu Rasulullah masih. Ya itu di Haji Wada. Haji terakhirnya itu detik-detik Rasulullah menjelang kematiannya. Di itu ya di Haji Wada, disebutnya haji perpisahan, itu haji terakhir Rasulullah dan di saat itulah detik-detik menjelang kematiannya atau wafatnya Rasulullah SAW. Baru setelah itu wahyu tidak turun lagi. Seperti itu. Udah? Ada yang berkaitan apa lagi dengan malaikat? Udah bentok ya. Bentok. Oke. Salam.